Man ayyara akhu bidambin lam yamut hatta yam'alam. Barang siapa yang hina, mencaci maki ke seseorang, dia tidak akan mati dulu sebelum dia melakukan apa yang dicacinya, apa yang dihinanya, apa yang difitnahnya. Auzubillah subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah fil ala'i wa ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan alam, yakni habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak terlupa kepada sahabatnya, keluarganya, para pengikutnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, sampai mudah-mudahan kepada kita semuanya yang mudah-mudahan mendapat syafaatnya ila yaumil qiyamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan topik atau tema di Jumat kali ini, yaitu yang berjudul jangan hapus amal kita. Para jamaah sidang Jumat rahimakumullah, sebelumnya khatib, khusus kepada diri khatib sendiri dan kepada jamaah semuanya, mari kita terus tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara esensi ataupun hakikat takwa ialah ayyashkura wa la yukfar, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian syukur yaitu ijra'ul a'dha fi mardatillah, yaitu menjalankan anggota tubuh kita untuk yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yaitu kita sudah bersyukur untuk insyaallah melaksanakan salat Jumat ini di Masjid Al-Hidayah. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, sudah 2 pekan setelah Ramadan kemarin, di Jumat yang kedua ini di bulan Syawal, kita bisa diberikan kenikmatan khususnya, yaitu melangkahkan kedua kaki kita untuk melaksanakan sholat Jumat dan menghadiri khutbah yang mudah-mudahan bermanfaat ini. Pada kesempatan hari ini, kita sudah tahu kemarin kita di bulan Ramadan begitu sangat luar biasanya amalan-amalan kita. Kita sudah mengetahuinya dilipat gandakan, bahkan diamnya pun menjadi tasbih, tidurnya pun menjadi ibadah. Bahkan ada satu malam yang mana itu luar biasa, sekali berbuat kebaikan dilipat gandakan sampai 1000 bulan. Masya Allah, luar biasa. Setelah itu kita mengadakan Idul Fitri atau Hari Raya Idul Fitri, diiringi dengan sholat Idul Fitri juga. Dan alhamdulillah pada tahun ini kita bisa melaksanakan dengan berjamaah dan begitu banyak pula. Alhamdulillah. Hanya jangan sampai
keteledoran kita ataupun kelalaian kita setelah Idul Fitri, harusnya kita harus meningkatkan ketakwaan, karena inti dari saum itu adalah la'allakum tattaqun, semakin kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ibadah ini syaratnya, tanda diterimanya, yaitu yang pertama pasti adalah dengan ikhlas. Ikhlas karena Allah, meskipun hanya Allah yang tahu, tapi tetap kita harus berjuang, ataupun tetap kita harus bisa melaksanakan ibadah dengan niat ikhlas karena Allah. Yang keduanya ittiba'ur Rasul, ittiba'ul Quran, ittiba'ul ulama dalam ilmu-ilmunya, pastinya dengan syarat dan rukunnya. Itulah dua diantaranya yang bisa tanda diterima ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Namun selain itu, waspadalah khususnya buat khatib sendiri dengan adanya yang bisa menghancurkan, merusak amal kita, terutama di bulan kemarin, di bulan Ramadan. Yaitu sebagaimana para ulama menyampaikan, di antaranya yang lebih utama ada 3 yang bisa merusak atau menghancurkan amal baik kita. Salasun mukhlikatun. Daqarallahu al ulama fi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salasun mukhlikatun. Al-awwal i'jabul mar'i bi nafsi. Angkuh, bangga seseorang dengan dirinya sendiri, ustadz dengan ilmunya, keustadannya, pejabat dengan jabatannya, dia sombong, bangga. Orang kaya dengan kekayaannya, sombong. Itulah bagian dari kesombongan, akan menghapuskan segala amalan kita yang sudah berlalu. Oleh karena itu kita jaga dengan yang pertama itu, kita jangan sampai sombong, jangan sampai takabur, jangan sampai kita menyepelekan orang. Belum tentu orang itu hina daripada kita, belum tentu orang itu celaka daripada kita. Sebagaimana Imam Syafi'i berwasiat atau menyampaikan, kalau kita melihat orang yang bersalah, jangan sampai dulu disalahkan. Selain tabayun, bahwa dilihat dulu usianya dia lebih tua dari kita, berarti ibadahnya lebih banyak. Di bawah kita maksiatnya sedikit, tapi kita yang banyak. Apalagi meskipun dia bukan agama Islam, kita berhusnudon, sewaktu-waktu bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah dalam Islam. Kita belum tentu. Nah, itulah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dalam artian kita jangan sampai sombong. La yadkhul jannah man kana fi qalbin misqala dzarrah kibrin. Tidak akan masuk surga orang, laki-laki maupun perempuan, di dalam hatinya mengandung ada hasud atau takabur, bangga, sombong diri dengan kesombongannya. Itu sahabat bertanya, apakah sombong dengan pakaiannya bagus, dengan hartanya, ataupun dengan sendal apapun yang bagus? Apalagi kita kemarin di bulan Syawal, Idul Fitri, hari Idul Fitri, kita punya yang baru-baru, yang bagus-bagus meskipun sunnah, itu tidak menandakan takabur. Karena innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu bagus, indah, suka pada orang yang indah. Artinya takabur itu bukan dilihat dari zahir. Innallaha la yanzuru ila suwarikum absarikum, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Tapi manusia pasti lihat zahirnya dulu. Ad-dhahir alamatul batin. Tidak salah orang yang bersuudzon kepada kita kalau kita mengundang untuk jadikan jadi suudzon orang kepada kita. Artinya apa? Saling. Yang satu tidak bersuudzon, yang satu tidak ingin memperlihatkan, dijadikan kesombongan. Itu. Yang pertama, ijabul mar, sombong, bangga dia. Yang kedua, yaitu zalim ilal muslim. Zalim ilal muslim, baik dengan kata-kata ataupun dengan perilaku. Mendzalama dulinga,
hadis singkat ini adalah nasihat buat kita. Siapa yang mendolimi pasti akan didolim lagi. Makaru makrullah, sebaik-baiknya pembalasan adalah Allah yang membalas, Maha Pembalas. Jangan sampai pernah ketika sahabat ditanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atadrunal muflis, kalian tahukah siapa yang muflis itu, orang yang bangkrut, orang yang rugi itu? Qalu, sahabat menjawab, pina la dirhama wala mata', yaitu menurut kami adalah orang yang tidak punya uang atau dirham, rupiah kalau di kita, dan tidak punya harta benda. Kata Nabi bukan seperti itu. Dilanjutkan dengan Nabi menjawab, yaitu man ya'ti yaumal qiyamah bisolatin wa bisyamin wa bizakatin. Dia membawa pahala sholat, pahala puasa kemarin khususnya, pahala zakat. Tapi dia ya'ti, datang orang itu dulunya yaitu pernah syatama, mencaci maki, qadafa, memfitnah, terutama memfitnah, nauzubillah, memfitnah zina khususnya, qadafa di situ. Wa aklama, dan memakan harta orang lain, bukan yatim, orang lain, terutama orang yatim, pastinya itu lebih berbahaya. Terus orangnya apa? Membunuh, terus memukul seseorang tanpa alasan. Apalagi kita jika sudah diamanahkan menjadi pejabat, jangan sampai darah seorang muslim itu, subhanallah, itu lebih mulia daripada dunia, langit serta isinya. Jangan sampai salah sasaran, jangan sampai salah tembakan, jangan sampai salah menjadi akhirnya salah target. Nauzubillah. Itu karena jiwa ataupun nafsu ataupun dirinya orang muslim itu adalah lebih berharga dengan orang itu. Jangan sampai kita zalim. Man ayyara akhu bidambin lam yamut hatta yam'alam. Barang siapa yang hina, mencaci maki ke seseorang, dia tidak akan mati dulu sebelum dia melakukan apa yang dicacinya, apa yang dihinanya, apa yang difitnahnya. Auzubillah, subhanallah. Jemaah sidang Jumat rahimakumullah. Satu lagi yaitu yang bisa menghapus atau merusak amalan kita yang dulu ataupun kemarin yang kita laksanakan terhapus dengan yang ketiga adalah maksiat tisir, yaitu maksiat dengan sendiri ataupun bersembunyi-sembunyi. Itu bisa menghapuskan amalan yang baik. Pernah ditanya di akhirat nanti, kata Rasul, orang itu datang membawa amalan yang banyak sampai dengan gunung, bahasanya gunung Tihama, Baido, gunung besar yang warna putih. Tapi pada akhirnya haba'an mansuro, Allah menjadikan amalan segede itu menjadi haba'an mansuro, debu yang berterbangan. Kenapa ya Rasulullah? Sahabat bertanya. Sama dengan kita, sholat malam berjamaah dengan amalan yang lain, tapi dia idza khalau maharimillah, ketika menyendiri dia bermaksiat. Ini lebih utama orang yang sendiri itu meninggalkan maksiat. Apalagi orang-orang yang ilmunya tazkiyatun nafsi, orang tasawuf seperti Imam Ghazali, masya Allah, meskipun sendirian dia seakan dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sekarang yang terang-terangan bagaimana? Sama, yang terang-terangan, apalagi yang terang-terangan. Kullu bani Adam mu'afa, setiap anak Adam kita semuanya mu'afa, Allah akan maafkan, bahkan bisa masuk surga semuanya, ya. Illal mujahir, kecuali orang-orang yang berbuat maksiat dengan terang-terangan, apalagi mengajak orang, malamnya maksiat, siangnya paginya disampaikan, ditebarkan di media-media. Sekarang banyak tuh media-media yang melihatkan kesalahan, melihatkan maksiat. Nauzubillah, summa nauzubillah, itu tidak akan pahalanya diterima, bahkan turiha finnar, akan Allah kecewakan dengan dimasukkan ke neraka. Nauzubillah, summa. Tiga itu
wahai para jamaah semuanya sidang Jumat khususnya buat saya, nasihat itu 3 perkara yang bisa menghapus atau menghancurkan amal baik kita. Memang kullu bani Adam khata'un wa khairul khata' at-tawwabun. Setiap anak Adam sampai ke bawahnya. Kalau Nabi tidak, maaf. Ilmu qadar, ilmu tazkiyatun nafsi, ilmu tauhid, para nabi tidak bermaksiat. Masih banyak sekarang orang-orang ilmuwan, termasuk ada ustadz kiai yang mengatakan Nabi pernah bersalah, terutama Nabi Adam. Jangan, itu adalah sirul qadar. Itu berkesalahan. Contoh, kalau kita berbuat salah, itu dengan tobat diantaranya itu. Jangan sampai ya, kita menyampaikan setiap kesalahan yang disampaikan oleh nabi-nabi terdahulu. Banyak kan contoh-contohnya, dia sebutkan kesalahan. Tidak, nabi itu dimaksum, terutama malaikat. La ya'suna ilallah, tidak akan maksiat kepada Allah. Hanya Bani Adam, turunnya Bani Adam, ya, itu bermaksiat kepada Allah, bersalah pastinya. Tapi sebaik-baiknya orang yang bersalah at-tawwabun, bertobat kepada Allah malam yugorgir, sebelum nyawa sampai tenggorokan. Insya Allah apapun yang kita bertobat dimanapun, terkecuali di tempat-tempat yang tidak baik, dimanapun kita bertobat, insya Allah Allah akan maafkan. Mudah-mudahan kita juga masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallam radhiyallahu ta'ala li sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a halalan thayyiban mubaraka. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma tsabbitna bil iman wa amitna bil iman wa ansurna ma'al iman hatta yahrujuna minad dunya ma'al iman wal islam bi ghairi hisab. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma asli ummata sayyidina Muhammad. Allahumma azbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad rahmatan amatan ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma asbilana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim adhkurkum was'alu 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.